tentunya memiliki 17 tikungan, ada 6 ke kiri, kemudian 11 ke kanan dengan panjang 4,3 km dan terbagi menjadi beberapa sektor, 1 sampai 4 sektor 1, sektor 2, 5 sampai 9, 10 sampai 12 merupakan sektor ketiga dan 13 hingga 16 merupakan sektor yang keempat. Sementara ada tempat-tempat most demanding dari braking, kemudian juga overtake, hotspot ini di titik ke 10, 16 hingga di bagian R pertama di Pertamina Mandalika Racing Series. Kita akan saksikan siapa yang akan jadi yang terbaik di race 1 ini. Dan kelas yang akan Anda saksikan adalah Junior Talent Cup. Sekali lagi ini merupakan kelas yang dihadirkan oleh Sarga Motorsport sebagai pembibitan, sebagai jenjang pembuka untuk bocah-bocah Indonesia, para pembalap-pembalap yang memiliki talenta-talenta luar biasa. Di atas sirkuit yang saat ini nampaknya dalam kondisi yang begitu panas, kita akan tunggu pemilik poin tertinggi Reski Yusuf Hermawan yang akan melakukan start dari grid ke-9. Pembalap yang bernaung di bawah asuhan dari Astra Motor Racing Team Yogyakarta bersama Rudi Trijaya. Selamat pagi Bung Rudi Astra. Ini pembalap Anda poinnya tertinggi dan inilah starting grid para pembalap. Ada Mikael Zafran, kemudian juga ada Anindya Baskoro merupakan pembalap-pembalap yang berada di row depan. Row 2 ada pembalap nomor start 11. Di sini sudah dipersiapkan Marciano. Ini nama yang cukup menyita perhatian kami, yakni Marciano Risakota. Selamat siang teman-teman di Maluku. Ada pembalap Honda Yukido Kaiser Pride Manual Tech RCB NHK NWN Motul Gordon Pirelli Ulti X. Marciano Mike Risakota ini merupakan pembalap yang memiliki talenta luar biasa. Kita akan nantikan aksi mereka sesaat lagi. Kami ucapkan selamat siang langsung tepatnya dari sirkuit yang begitu indah, our beautiful circuit Mandalika International Circuit. Dimana kalau tadi di pagi hari persiapan demi persiapan baik teman-teman dari organizer komite kami, tepatnya dari Pride Motorsport dan juga dari Mandalika Grand Prix Association dan seluruh rekan-rekan dari Ikatan Motor Indonesia Pusat dan juga Ikatan Motor Indonesia Provinsi NTB melakukan persiapannya dan juga kita lakukan dengan qualifying time trial. Saat ini, beberapa saat lagi, 8 menit ke depan tepatnya kita akan memulai untuk balapan yang pertama. Kita lakukan dengan sangat baik tepatnya Indonesia Junior Talent Cup, persembahan atau juga present by Sarga Co atau juga Sarga Motorsport. Dan tadi sesi qualifying mungkin banyak yang bertanya, hasilnya kan kita sudah tahu Bro Ricky, di mana ada Mas Orin Sugawa, Bung Orin Sugawa dan juga Ricky Stompul sudah memberitahukan siapa-siapa saja qualifying tercepat tadi, tapi kita belum menghitung dengan punishment ataupun juga hukuman dari sesi tersebut. Dan kali ini di depan kita sudah ada qualifying pertama yang ternyata dipimpin oleh Bintang Pranata Sukma. Langsung saja kita akan wawancarai Bintang Pranata Sukma kali ini. Bintang, hasil yang berbeda memang dari sisi qualifying tadi, tapi memang secara keseluruhan penaltinya akhirnya dikeluarkan dan kau adalah yang pertama. Apa strategimu cepat saja 3 menit ini untuk bisa mendapatkan podium kemenangan? Fokus sama konsisten aja. Fokus dan konsisten. Akan melakukan push to the limit dari awal atau akan melakukan manajemen tire terlebih dahulu? Jaga ban dulu aja sih. Jaga ritme aja. Jaga. Baik, terima kasih banyak. All the best Bintang. Good luck. Itulah dia tadi Bintang. Dan kita masih ada lagi pebalap lainnya, yaitu adalah 201 kita, yaitu di sini adalah Mikael Zarvan Almani. Kita sudah harus keluar, di mana memang 3 menit lagi. Ini persaingan yang sangat seru. 33 riders junior bertalenta terbaik Indonesia datang semua menunjukkan hasilnya langsung di Pertamina Mandalika Racing Series. Kita kembali lagi ke komentari box bersama dengan Bung Orin Sugawa dan Ricky Sitombul. Bung Orin,
Terima kasih rekan saya Bung Ricky Sitompul. Kita akan saksikan jalannya balapan siang hari ini langsung dari Mandalika International Circuit. Dan siapa yang akan menjadi pembalap hebat semua, ya, siapa yang terhebat? Dan ya, nampaknya seluruh kru telah diarahkan untuk segera check out dari grid position untuk race perdana kita siang hari ini di kelas Indonesian Junior Talent Cup yang disponsori atau didukung sebelumnya oleh Sarga Motorsport. Mari kita lihat menit-menit krusial yang tentunya saat ini membuat berdebar jantung dari para pembalap, kru dan juga owner tim, serta saya yakin para keluarga besar, orang tua dari para pembalap ini yang menyaksikan baik secara langsung di sirkuit maupun berada di rumah mulai agak berdebar-debar melihat sang putra mereka berada di sirkuit yang luar biasa ini. Dan inilah kelas yang Anda nantikan di race pertama kita pada gelaran Pertamina Mandalika Racing Series. Bisa kita rasakan kemelut yang akan terjadi dari para pembalap-pembalap yang memiliki kemampuan luar biasa. Inilah warm up yang dilakukan bagi para pembalap di Junior Talent Cup. Mereka berusia di bawah 15 tahun dan akan bertarung 8 lap atau 8 putaran. Inilah jagoan-jagoan kita, ada Giovanni Cornelius, Imade Pasek, Marciano, Gandewo Abimanyu, Omar Asfak, dan juga pembalap-pembalap lainnya. Kita akan merasakan bagaimana mereka berada di atas sirkuit ini. Dan saya mengucapkan selamat menyaksikan untuk Anda yang baru saja tune in, baru saja bergabung di channel kami. Inilah race pertama kita dari Pertamina Mandalika Racing Series, langsung dari Mandalika International Circuit di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan dari data pembalap menyebutkan ada 32 pembalap yang akan bertarung siang hari ini. Mari kita tunggu, mereka sudah mulai kembali mendekat ke grid masing-masing. Dan kita akan merasakan pertarungan yang begitu menggila tentunya akan ditunjukkan oleh sosok-sosok muda. Inilah karakter tikungan dengan ikoniknya batik kita dari Nusa Tenggara. Oke, Anda masih bersama kami keluarga besar Pride Motorsport selaku promotor penyelenggara dari gelaran Pertamina Mandalika Racing Series putaran kedua. Ya, satu persatu sudah mulai menurunkan kecepatan laju motor mereka untuk menuju grid masing-masing. Bocah-bocah gagah berani yang siang hari ini akan memacu laju motornya dengan speed yang begitu kencang. Dari daerah dapur pacu bisa kita rasakan kemelut yang akan terjadi di antara mereka. Mencoba untuk memastikan keberadaan gridnya sesuai hasil qualifying time trial atau QTT 38. Ada Bintang Pranata Sukma Astra Motor Racing Team Yogyakarta. Inilah pembalap ART yang siang hari ini penuh semangat akan melaju melesat cepat dari dapur pacu yang memanas. Kita sudah rasakan betapa dahsyatnya motor-motor yang akan melaju siang hari ini. Light on and
go! Race pertama Pertamina Mandalika Racing Series. Inilah di round kedua. Anda akan menyaksikan bagaimana Gandewo Abimanyu, ada lagi pembalap dari HK57 Kingland Java Adventure. Kemudian di sini ada nama 77 yakni Anindya Baskoro. Yang nampaknya Anindya Baskoro mulai melesatkan laju motornya dengan kecepatan luar biasa. Sementara Mikael Zavran Almi, Honda Pirelli MOP Jayadi TDR Racing Team berusaha untuk mengatur akselerasi laju motornya dengan kecepatan yang begitu tinggi. Luar biasa di sektor pertama. Nama pembalap 39 berada di posisi terbaik. Kita nantikan Jalu Vesgio, Yamaha Nichi Racing DRS 35 Piccoli Dynavolt RCB KYT berada di posisi yang luar biasa. Cepat sekali ia merangsek. Beberapa tikungan coba dilalui oleh 77 Anindya Baskoro di lap-lap awal. Reski ada di sana, Reski Yusuf mulai bergerak cepat. Oh, tikungan yang luar biasa coba dilalui oleh Reski Yusuf Hermawan. Kita nantikan bersama-sama bagaimana upaya yang dibangun. Rudi nampaknya mulai ketar-ketir melihat pembalap-pembalapnya diberondong oleh kekuatan-kekuatan luar biasa. 38 saudara, ini dia kecepatan yang dibangun oleh Bintang Pranata Sukma. Astra Motor Racing Team Yogyakarta berada pada posisi terdepan, lepas cepat sekali. Mari kita nantikan. Dan Anindya Baskoro 77 mulai berada di sisi kiri. Oh, sedikit ada kesalahan Anindya Baskoro hingga dimanfaatkan oleh 39. Dia merupakan pembalap Yamaha Nichi Racing Jalu Vesgio. Oh, terjadi crash. 2, 3, 9 nampaknya. Apa yang terjadi saudara pada satu pembalap yang mengalami crash di sana? Ya, ada Alvarezi Jaya Wijaya nampaknya yang mengalami crash di lintasan. Dan mari kita nantikan kemelut yang akan terjadi pada pertarungan lap kedua di studio bersama kami Ricky Sitompul. Bung Gorin Sugawa, kita tahu inilah dia semangat-semangat juang para pebalap-pebalap muda bertalenta berbakat Indonesia. Persembahan terbaik tepatnya dari Sarga Co dan juga Speedwork, dan kita bisa melihat mereka sudah hadir pada flowing section, di mana inilah dia tempat mereka untuk bisa melakukan full throttle maximum gas yang mereka bisa lakukan dengan baik. Yamaha versus dengan Honda. Honda yang saat ini terlihat mempunyai peranan yang sangat penting, di mana seorang Bintang Pranata mencoba lagi 38 Bintang Pranata Sukma, tapi terlihat sejauh ini 39, 38 tidak lain adalah seorang M. Jalu Vesgio. Ingat, di sesi qualifying sebelum hadirnya dengan penalti di saat tadi, Vesgio adalah pebalap pertama tadi. Oh, keluar saja overshoot dari salah satu riders, membuat tikungan ikoniknya daripada Mandalika, yaitu adalah tikungan Pertamina, tikungan ke-10. Saat ini mereka sudah mulai keluar pada tikungan ke-11, mencoba untuk bisa bergeser. Oh, ini akan berbahaya, di mana peserta-peserta ini juga harus tahu di mana ada penalti yang harus terjadi. Track limit ini menjadi momok yang menakutkan bagi mereka. Bung Orin Sugawa, terlihat tikungan demi tikungan bermain dengan sangat baik. Dan inilah dia hotspot overtaking dari sirkuit sepanjang 4,3 km ini, yaitu adalah tikungan in journey, tikungan ke-16. Yes, dan nampaknya pada kesempatan kali ini pembalap-pembalap yang luar biasa. Dua peserta 447 Bung Orin. 441 dia adalah Irfan Ahmad Irsyad dari Jawa Barat, Yamaha Nichi Racing DR35 Piccoli. Iya, nampaknya terjadi crash begitu keras dan mengakibatkan beberapa pembalap harus keluar dari jalannya balapan. Kembali ke lintasan, mari kita memasuki lap yang ketiga. Nampaknya ada kecemasan dari Doni Tata tadi terlihat, dan kini kita lihat Reski Yusuf Hermawan kembali berbicara di depan. Namun ada kekuatan dari 77 yakni Anindya Baskoro. Sisi bagian dalam yang sangat baik Bung Orin Sugawa, dan juga
juga seluruh sobat-sobat MRS di mana-mana berada. Anda bisa melihat tikungan ke kanan ke arah kedua, lalu juga tikungan ke kiri menuju ke tikungan ketiga. Dan saat ini sektor pertama akan mereka bisa selesaikan 77, yaitu adalah Anindya Baskoro Setiawan, pebalap muda berbakat dari daerah istimewa Yogyakarta, lagi dan lagi memberikan sektor pertama menjadi kekuatan bagi dirinya. Tapi tikungan ke-7 dan juga tikungan ke-8 flowing sectionnya dari sirkuit Mandalika International ini menjadi kekuatan dari motor-motor Honda CBR. Yes, kekuatan para pembalap-pembalap motor Honda nampaknya kali ini mendapat ancaman yang bertubi-tubi dari Niti Racing. Akankah berhasil? Kita akan rasakan kekuatan pembalap 39 berada pada posisi terbaik. Wow! Inilah replay kami di mana benturan terjadi. Dari jalannya balapan kembali kita rasakan 105. Ada pembalap Rizky Yusuf Hermawan yang kembali mengukir posisinya di deretan terbaik. Akankah pembalap 105 berada pada posisi terbaik? Oh, benturan hebat terjadi mengakibatkan satu pembalap merasa kecewa sekali. Perwakilan dari Racing Speed nampaknya tadi Bung Oris Sugawa, dia begitu kecewa dan dia meluapkannya dengan air mata yang keluar tanda ya. Tapi itulah dia balapan, apapun dapat terjadi. Dan terlihat saat ini 6 putaran lagi Indonesia Junior Talent Cup support by Sarga Co, Sarga Motorsport, yang saat ini memberikan jam terbang kepada para pebalap-pebalap muda berbakat Indonesia yang hadir di sana. Merah dan putih, khasnya livery Astra Motor Racing Team Yogyakarta. Saat ini kembali lagi leading, tapi power yang maksimal dari pebalap-pebalap dengan mengandalkan Yamaha R15 ini dibuktikan dengan baik bahwa lagi dan lagi 77 Anindya Baskoro Setiawan memberikan peluang untuk dirinya naik di podium kemenangan. Mr. Orin Sugawa. Iya, kalau kita perhatikan Anindya Baskoro, nampaknya ia kembali mencoba untuk mendominasi jalannya balapan. Walau tidak selalu bertahan di urutan terbaik atau urutan pertama, namun ia selalu muncul di sela-sela para petarung-petarung dari Astra Motor Racing Team Yogyakarta. Ini membuktikan bahwa Anindya Baskoro punya kans untuk bisa menjadi yang terbaik. Dari beberapa tikungan kita lihat kembali Anindya Baskoro ada di urutan keempat, dan pembalap terbaik saat ini adalah 39. Ia berada pada leading sektor, namun nampaknya mulai terbuka kembali peluang yang lain. Ricky, oh, 3 battle on the race, 3 battle on the turn. Kita bisa melihat saat ini T10 tikungan Pertamina disambut saja dengan batik Sasambo di sana, membuktikan bahwa 77 tidak mau gentar. M Jalu Pesgio, peserta yang saat tadi begitu cepat, dan sebelum akhirnya mampu dilewati oleh 38 bintang Pranata Sukma. Dan lagi coming from behind Astra Motor Racing Team Yogyakarta bahu membahu untuk bisa mendapatkan posisi 1 dan 2, dan itu dibuktikan dengan Reski Yeha asal Jawa Tengah. yes, kekuatan Rizky Yusuf Hermawan atau Reski Yeha ini tidak diragukan kembali. Namun kita akan merasakan bagaimana panasnya perebutan. Ada banyak sekali pembalap dalam tikungan satu sektor tikungan dihuni lebih dari 8 pembalap. Ini tentunya sulit sekali bagi pembalap-pembalap yang berada di posisi depan untuk melakukan breakaway atau meninggalkan. Wow, oke, kita lihat bersama di trek lurus, trek panjang. Slipstreaming yang sangat baik, Bung Orin. Baik sekali, Slipstreaming yang dilakukan oleh peserta-peserta ini. Salah satunya kita bisa mengambil contoh di sini Muhammad Jalu Pesgio. Yes. Dia tahu dia mempunyai momentum ini, tapi lagi dan lagi 11 adalah Marciano Risakota, pebalap yang jauh-jauh datang tepatnya dari Maluku. Tentu saja tidak mau dipandang remeh begitu saja. Dia tahu siapapun juga bisa menentukan hasil yang terbaik sampai dengan 4 putaran ke depan. Dan kita akan melirik bagaimana Honda MTSR Speed ASH 21 ada Giovanni Cornelius Gani, pembalap Sumatera Selatan Super Gio, juga sudah mulai menjadi pertimbangan beberapa pembalap lainnya. 4 lap terakhir, oh, gejolak perebutan dari kepak sayap Honda nampaknya harus diancam oleh pembalap-pembalap dari Garpu Tala, Riki, dan juga para pemirsa sekalian. Di sini kita akan merasakan siapa yang mencoba dari deretan belakang cepat sekali membuat gerakan berbeda. Cornelius Gani ada di sana. Cuma 2
battle. Bukan cuma 3 battle, tapi 4-way battle. Inilah dia persaingan antara darah-darah muda, talenta-talenta berbakat Indonesia yang saat ini kita hadirkan. Wow, serangan daripada sisi bagian dalam. Dan terlihat kali ini serangan daripada Maluku. Terlihat tampaknya Honda, Yukido, Kazer, Pride Manual Tech, RCB mencoba untuk bisa menyerang 1, 2, dan 3. 38 juga tidak mau kehilangan momentum. Bintang Pranata Sukma hadir di sana. 3-10-9 dari Niti Racing. Niti Boy is coming from behind. Is keep struggling to be the winner. Is keep struggling yang berada pada top 3 kita kali ini. Yes, di sini kita saksikan ada Reski Yusuf Hermawan, kemudian ada Bintang Pranata Sukma serta pembalap Niti Racing 39. Domino effect terjadi di sana. Apa yang terjadi, Bung? Berharap tidak ada masalah serius. Nampaknya kita membutuhkan bantuan sana, tapi nampaknya tidak ada masalah serius. Kita kembali lagi ke tengah lintasan dan menunggu teman-teman daripada Pride Live Streaming memberikan kita tontonan replay di saat nanti. Iya, kita kembali menyaksikan bagaimana perebutan posisi utama terus diciptakan. Kali ini sangat dinamis sekali dan masih sulit untuk diprediksi, Bung Riki dan juga para pemirsa. Di mana ada pergeseran-pergeseran terjadi dan nama pembalap nomor start 96 juga mulai muncul di sini. Ada tantangan-tantangan yang luar biasa. Apa yang akan dilakukan oleh Gian Muhammad Gibran, RX1 Media, RXT Honda juga mulai berbicara di sini. Lap by lap, pembalap Maluku Marciano Dano kembali kita lihat 105. Reski Yusuf Hermawan, ada Anindya Baskoro. Begitu panas perebutan posisi utama. Inilah dia replay kita dan terlihat nampaknya 1, 2, 3 kendaraan ternyata Bung Orin Sugawa. Karena memang kita tahu ketatnya persaingan dan lagi-lagi kalau membuat sedikit kesalahan di tikungan 16 melakukan braking yang terlalu lama pastinya akan membuat domino effect di sana. Baik, kita nantikan kekuatan-kekuatan para pembalap-pembalap kita. Nama Reski Yusuf Hermawan yang masih memuncaki jalannya balapan. 105 langganan juara yang satu ini dari Astra Motor Racing Team Yogyakarta. Akankah kembali membubuhkan namanya di podium utama atau justru pembalap Jalu Festio, Jalu yang semakin beringas tampaknya, dan kita akan merasakan bagaimana di tikungan ada pembalap asal Maluku yang mulai melakukan perlawanan kembali dengan kekuatan luar biasa. Marciano Mike Risa Kota, ia adalah dari Honda Yukido. Honda Yukido mencoba untuk berada di urutan keempat. Mampukah? Ya, salah sedikit pengertian, Bung. Terlalu melebar saja. Inilah dia salah satu ritme yang tidak boleh salah di tikungan terakhir di last sektor dari sirkuit Mandalika Internasional ini. Dan terlihat dua power yang sangat baik dari Astra Motor Racing Team Yogyakarta. Lagi dan lagi diganggu oleh Niti Boy, diganggu oleh Niti Riders, dan tidak terlihat nampaknya 39 kita. Nomor start 39 yang terus dan juga terus Muhammad Jalu Festio yang masih berusia 14 tahun. Usia yang masih sangat belia, dan dia ingin mengatakan bahwa saya akan do the best and God will be take the rest. Do the best and our team can be the champion. Itu yang dikatakan oleh seorang Muhammad Jalu saat sesi interview tadi. Dan perlu diketahui kawan-kawan serta Bung Riki, ada peringatan track limit bagi beberapa pembalap, Bung, seperti Anindya Baskoro 77, kemudian juga Giovanni Cornelius Gani. Ini ada peringatan pertama, Bung. Betul ini sekali. berbahaya sekali bagi mereka yang sudah mendapatkan warning. Dan lap semakin dekat dengan lap-lap terakhir, kita dapat melihat Jalu Festio benar-benar mendapat ancaman yang bertubi-tubi. Dan di sini, ada pembalap yang mencoba memaksakan dari deretan belakang, mencoba merangsek, namun belum berhasil ketika mereka kembali membuka posisi masing-masing. Dan di sini kembali menjadi satu peleton. Dan inilah pembalap RX1 nampaknya yang berada pada posisi luar biasa. Apa yang akan ditunjukkan dari Marciano atau siapakah? Oke, nampaknya ada gejolak yang terus ditunjukkan oleh para pembalap yang berada di deretan depan. 96 Bung adalah Gian Muhammad Gibran, RX1 Media, RXT Honda berada di leading sektor. Kembali
Ada ketegangan dari Muhammad Fadli. Iya, di sana betul sekali. tampaknya Aim Fadli berusaha tegang. Oh, terlalu lebar. It's too wide. Sangat disayangkan. Terlalu melebar. 38 kembali lagi membuat kesalahan. Dan terlihat saat ini satu Honda dengan warna merah. Sektor terakhir. Dan nampaknya coming from behind. Datang entah dari mana saja. RX1 Media, RXT Honda adalah Jian Muhammad Gibran, putra daerah, the local hero-nya dari Nusa Tenggara Barat. Ini membuktikan inilah dia lap-lap krusial kita, Bung Orin Sugawa dan juga sobat-sobat Mandalika Racing Series dimanapun Anda berada. Karena inilah dia serangan terakhir mereka, the last bullet, dan peluru terakhir mereka untuk mereka kerahkan sebelum bendera putih akan dikibarkan Bung Orin Sugawa. Iya, kalau kita perhatikan bersama-sama laju kecepatan pembalap Gian Muhammad Gibran di awal pertarungan tidak begitu diperhitungkan. Namun tiba-tiba di 3 lap terakhir namanya terus mencuat. Ia berada di deretan terbaik dan membuat ketegangan yang luar biasa. RX1 Media, RXT Honda berada di posisi ujung tombak dan ada gerakan dari Astra. Tampak cepat sekali mereka mencoba membubuhkan postur tubuhnya, Bung, untuk mendapatkan aerodinamis yang sempurna. Dan kita lihat kembali, akankah terjadi perubahan? Mereka mencoba mengambil arah posisi ke kiri, kemudian untuk mendapatkan tikungan ke kanan dengan baik. Oh, pembalap Astra kembali berada di posisi terbaik dan RX1 kali ini, satu pembalap hampir saja mengalami masalah, Bung. Sama 3 Honda dan 1 Yamaha terlihat saat ini, Bung Orin Sugawa, dan dengan desiran-desiran daripada Mandalika International Circuit yang dikelilingi oleh pantai-pantai yang begitu indah, menjadi saksi battle dari 3-way battle antara 2 Honda dan 1 Yamaha di sana. Dan terlihat kali ini Nitty Boy akan mencoba peruntungannya terakhir melakukan late braking kah? Oh, late braking dilakukan oleh 2 Astra Motor dan terlihat saat ini Astra Motor Racing Team. Inilah dia last corner, tikungan daripada Danantara. Siapa yang akan mampu menguasai Indonesia Junior Talent Cup dan juaranya adalah Yes, kita saksikan gerbang finish dilalui dengan baik. Ada pembalap Jawa Tengah 105 yakni Reski Yusuf Hermawan. Sementara pembalap Astra Motor Racing Team Kalimantan Ahmad Azel Zavero duduk di peringkat kedua. Dan 39 akhirnya Jalu Veskio berada di peringkat ketiga. Keempat ada Marciano Maluku dari Honda Yukido. Dan di peringkat ke-5 ada nomor 38. Dia baru saja menunjukkan kemampuannya di lap terakhir adalah Bintang Pranata Sukema. Itulah pertarungan yang begitu seru di awal pertarungan yang baru saja kita rasakan di race pertama kita pada gelaran Pertamina Mandalika Racing Series. Baru saja usai race pertama saja di Junior Talent, begitu menegangkan, apalagi nanti keseruan-keseruan yang Anda tunggu adalah di race pertama pada kelas-kelas berikutnya, seperti di kelas 250 dan juga di kelas pot 150. Baru saja Anda saksikan di lintasan Mandalika International Circuit adalah Indonesia Junior Talent Cup Junior Sport 150cc dan nama Reski Yusuf Hermawan Astra Motor Racing Team Yogyakarta merupakan pembalap yang berhasil meraih podium utama pada siang hari ini di Mandalika Racing Series putaran kedua, dan ini merupakan race 1.
Ya, selebrasi kemenangan sangat terasa sekali. Dan inilah jagoan dari Niti Racing, yakni M. Jalu Vesgio, Yamaha Niti Racing DRS 35 Piccoli Dynavolt RCB yang baru saja menyelesaikan posisinya di posisi ketiga bersama KYT tentunya. Dan ini dia nomor start 117, motor dari Ahmad Azel Savero yang meraih posisi kedua. Dan posisi ketiga tadi sudah kita lihat Jalu, posisi kedua Ahmad Azel Savero, posisi pertama ada Reski Yusuf Hermawan. Sementara kita lihat para rider sudah berada di Park Fermé. Kami akan segera bergabung dengan rekan kami, juru kamera kami, dan juga ada Ricky Sitompul di sana. Baik, itulah dia hasil juara yang luar biasa dari balapan pertama kita di pagi menuju siang hari ini. Dan langsung saja kita akan melakukan untuk post interview kita. Bila tadi Bung Orin Sugawa sudah memberikan suara terbaiknya untuk bisa mengawal Anda sekalian sobat-sobat MRS. Dan kita langsung berinteraksi saja dengan post interview kepada terbaik ketiga kita. Saat ini kita hadirkan adalah Muhammad Jalu Vesgio. Jalu, congratulations. Kita mau pakai bahasa Inggris boleh? Boleh? Jangan ya, udah oke. Jalu, selamat, luar biasa hasil qualifying yang saat tadi engkau sentuh di pertama, tapi walaupun memang ada hukuman penalti di sana yang membuat dirimu harus mundur, tidak bisa menguasai P1. Tapi hasil maksimal di balapan ini yaitu adalah posisi ketiga. Apa yang ingin kau sampaikan? Ya, alhamdulillah, terima kasih buat tim yang udah kerja keras, terus buat Om Raf yang selalu ngasih fasilitas latihan di Mandalika, terus buat Kak Doni selalu ngajarin Jalu, dan keluarga yang di rumah yang lagi nonton. Alhamdulillah rezeki. Kita masih ada satu balapan lagi, yaitu di esok hari. Ada yang harus kamu lakukan karena nampaknya sangat sulit mengejar sektor 1 dan juga sektor 3 dengan pasukan-pasukan motor-motor yang menggunakan Honda di sana. Ya cukup tenang aja deh. Cukup tenang aja. Oke Jalu, terima kasih banyak, congratulations terbaik ketiga. Dan kali ini terbaik kedua kita hadirkan yaitu adalah Ahmad Azel Savero. Azel, selamat untuk dirimu. Yang pasti adalah tidak ada yang menduga bahwa kau bisa naik di podium kemenangan. Kamu sangat tenang dan mengeluarkan peluru terakhir di 3 putaran terakhir. Apa komentarmu dengan jalannya balapan yang begitu keras tadi? Saya sempat panik sekali karena di lap-lap awal saya out sampai masuk ke gravel dan itu membuat saya seperti tidak ada harapan untuk menang. Tapi syukur alhamdulillah ada rezeki saya di sini. Ada cintanya untuk dirimu. Kamu ingin terima kasih kepada siapa saja? Saya pertama berterima kasih kepada ayah saya dan nenek saya yang nonton di rumah, dan kepada kru, mekanik, dan manajer dan bos-bos dari tim Astra Motor Racing Team Kalimantan dan Astra Motor Racing Team Jogja. Baik, terima kasih banyak Azel. Kita ketemu di podium kemenangan sebentar lagi. Dan inilah dia juara kita. Persembahan terbaik dari Sarga Motorsport. Siapa lagi kalau bukan Reski. Reski, luar biasa. Kau menyusul dari belakang, cukup rapi, menjaga ritme, memanajemen dari race balapan kamu dengan sangat baik. Walaupun kita tahu bintang begitu kuat, walaupun kita tahu Jalu begitu kuat, tapi di hasil akhir kamu adalah juaranya. Apa komentarmu? Ya, saya berterima kasih kepada Astra Motor Racing Team Yogyakarta dan Kalimantan, dan semua yang sudah mendoakan saya, mama, papa, dan semua teman-teman saya dan mekanik-mekanik, saya berterima kasih.
Kita masih ada satu balapan lagi di hari esok. Tepatnya apa yang ingin kau improve dari motormu karena kawalnya ketat tadi, motor-motor yang lain juga sangat sulit untuk bisa engkau lewati. Ya tetap fokus aja dan terus ngikut rombongan. Baik, terima kasih banyak. And a big congratulations, kamu adalah juara pertamanya. Kita akan langsung menuju ke podium kemenangan persembahan dari Sarga Motorsport beberapa saat lagi. Kami persilakan kepada para juara-juara untuk Pertamina Mandalika Racing Series Round 2 2026. Saat ini kita akan lakukan, tepatnya adalah untuk Indonesia Junior Talent Cup 200 atau juga 2026, di mana kita tahu inilah dia persembahan terbaik dari Sarga Motorsport. Terbaik ketiga kita dari Banten, Yamaha Niti Racing, DR35 Piccoli Dynavolt RCB KYT adalah Muhammad Jalu Fastgio. Dan juga terbaik kedua kita dari Astra Motor Racing Team Kalimantan adalah Ahmad Azel Zavero.
Dan juara tim kita saat ini kita hadirkan, di mana menjadi juara tim kita hadirin sekalian adalah Astra Motor Racing Team Yogyakarta. Dan sang juara kita hadirin sekalian di race yang pertama ini bekerja dengan sangat baik, bekerja dengan sangat cepat. Dan ini membuktikan dia layak naik di podium kemenangan dari Astra Motor Racing Team Yogyakarta adalah Reski Yeha. Silakan Reski, selebrasinya kicau mania dia. Dan inilah dia berkenan memberikan untuk tim winner kami. Kami mengundang selaku VP Marketing and Operation Sarga Motorsport, Bapak Kevin Jonathan. Di mana Mr. Kevin berkenan memberikan kepada tim winner kami. Kami persilakan, inilah dia tim winner kami dari Astra Motor Racing Team Yogyakarta. Terima kasih banyak Pak Kevin. Nanti kita berfoto kembali lagi bersama-sama. Berkenan memberikan kepada terbaik ketiga kita. Kami mengundang kali ini selaku GM Activation and Event Operation Sarga Motorsport, Bapak Octavian Wasta Wirawan. Kami persilakan. Pada kali ini Bapak Octavian berkenan memberikan kepada terbaik ketiga kita asal Banten dari Niti Boy. Dia adalah Muhammad Jalu Vesgio. Selamat Jalu, luar biasa. Inilah dia hasil terbaikmu. Dan tentu saja pastinya Jalu mempunyai strategi berbeda untuk race di hari esok. Terima kasih banyak Pak Octavian, nanti kita akan berfoto bersama-sama, silakan Pak Octavian. Dan terbaik kedua berkenan memberikan selaku GM Markom and Commercial Motorsport, mewakili Speedwork, Bapak Norman HK Sulaiman. Pada kali ini Bapak HK berkenan memberikan kepada terbaik kedua kita, asal Kalimantan Selatan dari Astra Motor Racing Team Kalimantan, Ahmad Ajel Zavero. Terima kasih banyak Bapak HK, nanti kita berfoto bersama-sama. Di mana kali ini berkenan memberikan kepada juara pertama kita, kembali lagi Bapak Kevin Jonathan selaku VP Marketing and Operation Sarga Motorsport. Kami persilakan. Di mana memberikannya kepada sang juara pertama kita dari Astra Motor Racing Team Yogyakarta, Reski Yeha. Bergabung bersama dengan kami Bapak HK, kami persilakan. Bapak Octavian, kami persilakan, kita akan berfoto bersama-sama. Kita berfoto bersama-sama dulu. Silakan Pak Kevin, boleh di tengah-tengah Pak. Silakan Pak HK, boleh di depan nomor 1. Pak Octavian di kiri dan kanan, silakan. Boleh dampingi kiri dan kanan. Lalu juga Pirelli Girls, boleh dampingi kiri dan kanan. Dan kepada para juara, angkat piala kebanggaan kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Dan silakan diabadikan dengan 3, 2, dan 1. Pak Kevin, terima kasih banyak. Bapak HK, terima kasih banyak. Bapak Octavian, terima kasih banyak. Om Rudi, boleh turun dulu sebentar. Biarkan para juara-juaranya saja berfoto bersama-sama. Silakan. Ya, silakan, hanya riders only. Hanya riders only. Boleh lihat ke bawah dulu. Boleh lihat ke bawah dulu dokumentasi dari MRS. Boleh lihat ke bawah dulu. 1, 2. Dan juga lihat dulu depan.